udah langsung toan jadi bodinya Anissa Bahar, waktu jumpa langsung kita macam ubi bakar. Teman-teman anak muda Medan, terutama netizen dan mereka yang punya hak pilih untuk tanggal 9. Saya ada di sini 2 hari untuk satu tujuan, yaitu memastikan bahwa politik Jakarta tidak boleh menghalangi inisiatif Medan untuk memilih pemimpinnya sendiri itu. Jadi demi itu saya berupaya untuk mengucapkan akal sehat pada masyarakat Medan supaya memilih seseorang yang tidak terkait dengan dinasti itu. Karena dinasti itu memperburuk politik kita, citra kita di dunia internasional. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa anak muda Medan, milenials bisa menjadi tuntunan baru bagi pemilih Medan, dan Medan akan diingat sebagai penuntun akal sehat Republik. Terima kasih. Yang saya mesti cari cara supaya nggak kena delik. Tapi terima kasih Irfan. 15 hari ke depan. 15 hari ke depan itu pilpres apa pilwakot? Pilwakot. Oh, saya kira pilpres dipercepat 15 hari ke depan. Oke, terima kasih. Tadi saya turun di airport, lalu dikerubungi sama beberapa orang di situ. Tanya ke saya, Pak Rocky mau kemana? Saya bilang saya mau ketemu Akhyar itu. Lalu mereka spontan bilang mau kampanye ya. Saya bilang enggak, saya nggak kampanye, saya mau melantik dia. Karena saya baca di survei, elektabilitasnya stabil di wilayah kemenangan gitu. Sementara penantangnya saya nggak lihat ada survei itu. Mungkin disembunyikan itu. Karena cemas maka disembunyikan itu. Jadi ada kepercayaan pada masyarakat Medan untuk memulai suatu era baru dalam politik karena ada problem bukan sekedar di Medan tapi nasional itu. Medan artinya merdeka dari nepotisme. Medan merdeka dari nepotisme. Dan memang itu satu-satunya isu nasional hari ini adalah nepotisme. Kalau dia nepotisme di pusat, oke, dia diselesaikan di pusat. Tapi nepotisme pusat kemudian beranak pinak sampai ke daerah. Karena itu Medan adalah pertaruhan. Apakah kita ingin negeri ini hidup dengan nepotisme atau dengan demokrasi itu? Nah, jawaban itulah yang akan kita tentukan nanti 15 hari dari sekarang. Karena itu mulailah banyak minum kopi supaya akalnya jadi cerdas itu. Ini namanya Coffee One. Minum kopi dan pastikan nomor 1. Itu kombinasi yang paling tepat itu. Orang cerdas minum kopi, tapi banyak orang cerdas juga berbohong. Apalagi orang dungu itu pasti berbohong itu. Nah, supaya nggak berbohong, ingat Coffee One, kopi dan nomor 1. Yang lain bukan nomor. Jadi saya merasa bahwa Medan ini bukan sekedar ibu kota Sumatera Utara, tapi ibu kota politik. Karena seluruh variabel politik akhirnya diuji di Medan, juga di Solo nanti itu. Jadi Jakarta biarkan jadi ibu kota negara, Medan jadi ibu kota politik. Kita ingin uji apakah akal sehat Medan bisa dipergunakan untuk merawat Indonesia 15 hari ke depan, dan 15 tahun ke depan, dan 15 abad ke depan bahkan. Jadi itu pertaruhan kita sebetulnya tuh. Medan cerdas. Cerdas apa cerdas ya? Nah, kita ingin sebetulnya seluruh publik Indonesia memperhatikan Medan. Karena di sini tadi saya katakan diujilah dalil bernegara kita tuh. Apakah Medan akan jatuh pada nepotisme?
atau kita ingin menghidupkan kembali akal pikiran dalam berpolitik di daerah ini. Betul tadi kata Dr. Simatupang bahwa urusan politik Medan itu sangat kompleks, dan kita ingin melihat Medan menumbuhkan kompleksitas itu dan mengolahnya menjadi harapan. Kadang kalau orang menganggap bahwa kalau kompleks rumit, ya udah apatis aja. Justru karena kompleks kita mesti urai itu menjadi harapan. Asal usul Medan dikenal sebagai politik yang terus terang. Jadi buat apa sembunyi-sembunyi? Saya tahu bahwa hampir seluruh kabinet Pak Jokowi setiap hari mondar-mandir ke sini pasti bawa sembako. Kita di sini sebetulnya tidak butuh sembako karena kita cukup menghidupi, kemampuan kita menghidupi diri sendiri. Yang kita butuh adalah orang bawa akal sehat. Jadi politik sembako itu udah lampau. Itu bagian dari how democracy dies. Lagi heboh di Jakarta tentang sebuah buku yang dipegang oleh Gubernur DKI, How Democracies Die. Bagaimana demokrasi itu mati justru di tangan mereka yang dipilih secara demokratis itu. Salah satunya adalah karena sembako. Demokrasi itu dikerdilkan sekedar setebal atau setipis amplop yang dibagi-bagi pada pemilu. Jadi saudara-saudara, kegaduhan di Jakarta itu merembet ke kita di sini, dan kita ambil kesimpulan bahwa Medan harus jadi tonggak untuk mencegah beredarnya politik sembako alias politik sogok menyogok. Anda bayangkan misalnya, kalau seluruh energi kabinet ditumpahkan ke Medan, itu artinya ada yang mau ditopang di Medan tuh. Kalau kandidat kabinet itu kuat, ngapain seluruh kabinet mesti ada di sini? Kalau kandidat istana itu bermutu, ngapain semua sumber daya di istana itu dikerahkan ke Medan? Itu artinya ingin menegakkan benang basah di Medan itu. Tapi percuma, karena kandidatnya nyemplung di kolam, susah untuk dikeringkan. Jadi teman-teman, saya datang ke sini bukan untuk memenangkan seseorang, tapi memenangkan masa depan Medan itu. Hanya demi itu. Karena setiap hari saya beroposisi pada istana. Jadi saya pasti beroposisi pada calon istana. Masuk akal tuh. Nanti orang bilang Rocky Gerung tidak netral. Lo netral artinya saya memilih sendiri pikiran saya tuh, bukan disuruh-suruh. Anda harus netral, lalu saya ikuti. Itu artinya saya disuruh untuk netral, maka saya tidak netral. Karena saya mengikuti perintah orang untuk netral itu. Jadi begitulah teman-teman. Ini adalah malam yang kita perlu bergembira karena kita menyaksikan variabel politik nasional itu masuk ke Medan. Dan kalau Anda baca 2 jam lalu, seluruh sosial media itu lagi mengolok-olok para pejabat di istana, mulai dari KPK, ketua KPK yang salah baca buku, yang seolah-olah ingin mengatakan bermutu, tapi memamerkan kekeliruan di dalam menyebut judul buku dan tahun terbit. Beberapa tokoh di Jakarta juga diolok-olok. Jadi sekarang sedang terbentuk satu kultur oposisi yang namanya Partai Olok-Olok Pejabat. POOB, POP itu. Kenapa? Karena orang bosan melihat keadaan di Republik yang tidak punya dimensi harapan itu. Nah, saya ingin Medan tumbuh dengan dimensi itu, tumbuh dengan harapan, supaya satu waktu kita bisa katakan bahwa Jakarta adalah ibu kota Republik, Medan adalah ibu kota akal sehat. Terima kasih, itu pengantarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.